Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar kepada saudara-saudara semua dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu dalam kebaikan dan selalu dalam pelindungan Sang Pencipta alam raya semesta ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan memperdalam lagi untuk pemrograman eViews, ya, di mana eViews ini memang menyediakan tools yang lengkap, terutama untuk data sekunder dan data panel, ya. Jadi menggunakan data panel di dalam eViews ini akan lebih mudah dan juga memberikan beberapa teknik yang tidak dimiliki oleh pemrograman atau program yang lain. Nah, baiklah, kita mulai langsung. Nah, model atau judul kasus yang akan kita selesaikan itu kita bisa memberikan judul di sini. Ini data ataupun materi ini bisa kita berikan, ya, kepada sahabat kita yang ada di Semarang, ya. Tutorial pribadi bisa jadi seperti ini. Nah, adapun juga bisa dipetik oleh rekan-rekan mahasiswa semua di seluruh Indonesia. Nah, baik, jadi kita gunakan dua model karena menggunakan moderasi, ya. Di sini ada moderasi dengan cara interaksi, ya, bukan dengan cara standarisasi, tapi dengan cara interaksi, yaitu mengalihkan antara variabel repeat party transaction atau RT, ya, di sini dengan GCG atau Good Corporate Governance, ya. Jadi otomatis kita bisa memberikan judul pengaruh manajemen laba akrual, ya, terhadap rapid party transaction, kemudian good corporate governance, leverage, size, ROA dan ROE dengan variabel moderasi, ya, dengan variabel pemoderasi RT dan GCG, ya. Nah, itu secara kasar judulnya seperti itu, ya, karena memang saya cuma diberi data dan diberikan model, ya, untuk mengajari bagaimana teknik pengolahan data kali ini dengan cara intercept, ya, bukan dengan cara model yang pertama, ya. Kita menggunakan model yang kedua atau menggunakan cara intercept, ya. Nah, meskipun data panel ada dua video, tetapi video yang kedua ini menggunakan teknik yang berbeda. Nah, baik, kita mulai. Instrumennya ini sudah lengkap, kemudian data juga sudah lengkap, sudah saya sajikan dalam bentuk Excel, ya. Adapun MLA di sini kita beri tanda kuning adalah tanda awal mulai data itu akan dibaca oleh eViews, ya. Kemudian ini adalah bentuk log natural dari MLA, ya, karena bilangannya sangat besar, ya. Takutnya nanti kalau terjadi sesuatu dan kita log di dalam eViews biasanya akan macet, ya, sehingga kita lakukan log di luar, ya, jadi supaya tidak ada kendala. Ini juga sudah dikalikan, ya, RT dikalikan GCG, seperti ini. Nah, baik, kita akan mulai data ini. Sebentar, ya, kita cek dulu posisinya. Ya, baik, data sudah. Jadi Anda juga harus mengingat di mana data itu akan dikonekkan, ya, atau akan dihubungkan, karena memang metode kita metode 2. Nah, baik, kita buka eViews, silahkan mau 10
9, 8 ataupun 7. Ini saya pakai yang kuno ya. Kalau mau pakai yang 10 nanti ada menu add-ins ya. Kalau 7 ini kita belum menggunakan add-ins. Add-ins itu hanya dimulai dari versi 9.10 ya, nanti itu bisa jalan dengan baik. 7 itu katanya tidak mau ya. Nah, baik, langkah pertama kita akan file, new work file ya. Kita tidak menggunakan data panel ya, tidak menggunakan balance panel, tapi pengaturan panelnya setelah kita menghubungkan data dan memasukkan data cross dan data time ya. Nah, ini annual ya, annual kita cari tadi tahunnya 14, 15, 16, 17, 18, berarti 4 tahun ya. 4 tahun, jadi 2014 sampai 2018. 14, 15, 16, 17, 18, 5 tahun ya. Dibiarkan annual, kemudian oke. Nah, setelah itu kita klik objek ya, kemudian new objek. Nah, di sini kita akan pilih pool ya. Nah, di sini kita kasih nama, misalnya data panel ya. Nanti nama ini akan masuk ke dalam jajaran data ini ya. Nah, ini kita klik oke. Nah, ini sudah masuk data panel ya. Kemudian selanjutnya kita akan isi data cross, di enter dulu ya. Kemudian data cross ini adalah data perusahaan ya. Data perusahaan ini ada berapa cross sectionnya ya. Ini ADI ada berapa, ADRO ya, terus sampai ke bawah ini nanti berapa perusahaan yang kita gunakan. Nah, setelah saya hitung itu ada 32 perusahaan yang diamati, maka 32 ini yang kita akan tulis ya ke dalam cross section identifier ini ya. Untuk menulisnya kita harus menggunakan tanda underscore ya. Kemudian kita tuliskan nama perusahaannya ya, misalnya Adi begini ya. Terus dan seterusnya. Misalnya yang kedua setelah Adi, Adro ya, dan seterusnya ya. Nah, kalau kelamaan Anda bisa copy saja ini ya, di copy dulu ke dalam Word seperti saya ini ya, supaya karena 32 adalah jumlah yang tidak sedikit ya. Tapi kalau cuma sedikit ditulis saja, misalnya cuma 5 ya, itu boleh ditulis, karena ini nanti videonya biar enggak terlampau panjang ya. Nah, ini saya hapus dulu supaya lengkap ya. Nah, seperti ini. Baik, setelah semua data cross section identifier atau dikenalkan ya, maka selanjutnya kita akan memasukkan data time-nya ya, data poolingnya, kalau ini kan cross section-nya ya, atau yang I-nya ya. Kalau di dalam rumus data panel kan ada YIT ya. Nah, I-nya di sini, kemudian T-nya itu kita masukkan data ya, jadi digabungkan ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara proc ya, kemudian kita import data ya, import pool data di sini ya. Nah, ini kita ingat ya, data kita ada di mana tadi. Kita sudah pesan data Anda harus Anda ingat-ingat Anda menyimpannya di mana.
Ini ya. Oh, bukan ya. Jadi kita yang sudah fix saja. Ini. Ya, kita ingat tadi data itu kita mulai dengan C3 ya. Jadi ini kita rubah C3. Kalau Anda lupa, Anda harus tengok ya, Anda harus tengok sebentar. Kita pastikan ya. Oh, dia tidak mau. Bukanya harus pakai Excel ya. Kalau enggak dia langsung nyebrang ya. Ya, ini OC2 ya. Nah, itulah kita harus catat ya, seharusnya harus kita catat. Kalau enggak dicatat nanti meleset datanya akan salah ya. Nah, seperti ini. Lalu setelah kita klik C2, kita beri nama variabelnya ya. Kita beri nama variabelnya yang di sini ya. Ini semua ini ya. Nah, jadi supaya cepat ini saya sudah buatkan. Kita cek dulu kurang satu ya. NLN MLA semuanya ditambahi tanda tanya ya. Jadi memang sudah diperintah oleh Evius kalau penamaannya harus diberi tanda tanya. Ini ya, ini kan ada ordinary and full specified with tanda tanya ya. Nah, seperti itu. Kita oke. Nah, kalau sudah kita oke, berhasil itu nanti datanya akan muncul seperti ini ya. Berbeda dengan model pengerjaan data panel di video yang pertama. Baik, setelah semua sudah masuk ya, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji analisis data ya, uji hipotesis ya. Nah, dengan cara kita memerintahnya harus masuk ke dalam data panel dulu ya, kemudian kita estimate-nya di sini ya. Nah, setelah itu kita tentukan ya, memang formnya berbeda ya dengan metode biasa ya. Kita tentukan di sini variabel dependennya dan ini adalah variabel independen, dan kemudian di sini kita akan memilih ya mana non, mana fix dan mana random ya. Nah, itu kita coba yang pertama dulu, kita masukkan variabel y-nya dulu. Ya, kita kembali butuh bantuan supaya tidak menulis. Mungkin kita yang akan kita gunakan adalah yang nilai belum di lock ya. Kita coba nilai yang belum di lock ya. Semua harus menggunakan tanda tanya ya, sama seperti pada waktu membentuk variabel di dalam Evius ya. Kemudian ini kita tidak masukkan ya, karena ini adalah independen. Untuk model yang pertama itu tidak menggunakan moderasi ya, jadi sampai di sini saja ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik none ya, ini karena kita nggak akan rubah. Kita klik OK. Nah, ini adalah hasil regresi dengan menggunakan bool least square ya, atau common effect model ya, common effect model. Nah, kemudian ini Anda bisa mengikut ya, Anda bisa mengikut model data panel yang pertama, yaitu selalu melihat normalitasnya ya. Namun di sini memiliki
perbedaan ya. Di sini normalitasnya tidak muncul ya. Jadi nanti uji asumsinya nanti kita bisa uji hanya menggunakan multicollinearity dan heteroskedastisitas ya. Bahkan untuk paling tidak bolehlah Darwin-Whitson test ya diikutkan ya. Nah, jadi di sini kita tidak melakukan paling ini multi ya, ini multinya ada di sini, residual correlation metric ini ya. Nanti tapi yang muncul ini correlation metricnya antar perusahaan ya, antar perusahaan. Yang baik itu antar variabel ya. Jadi nanti caranya berbeda. Tidak di sini ya, tidak di sini. Nah, kita estimate lagi. Ya, ini kita nggak perlukan, kita hanya mengecek saja ya. Kita hanya mengecek saja. Nah, kemudian langkah selanjutnya ya, tentu saja Anda cuma ngecek ini ya, berapa yang signifikan. Ini yang signifikan berapa, ini 2 ya. Kalau dengan angka 10% ya, alfa 10%, maka kita mendapati 3 ya, 3 dari 6 ya, 3 dari 6. Nah, sebentar ini sepertinya ada yang ketinggalan ya. Sepertinya ada yang ketinggalan pada waktu kita klik seperti ini, nilai konstantanya tidak muncul ya. Maka bisa kita tambahkan ya di sini C ya. Jadi memang agak aneh ya, harusnya memang isinya cuma variabel independen ya. Tetapi kita harus menambahkan C, kalau tidak nanti konstantanya tidak muncul. Nanti menyusun persamaan regresinya kita tidak bisa ya. Di tutorial lain kadang-kadang ada yang kelupaan itu ya. Nah, kita klik ya. Nah, ini yang benar. Ini ada konstantanya ya. Sudah ada konstantanya. Nah, ini yang signifikan 3 ya. Nah, baik, selanjutnya adalah langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk model berikutnya, yaitu model FEM ya. Nah, ini kita variabelnya tetap ya, tetap semua. Kemudian ini yang kita rubah fix ya. Kemudian untuk pembobotan kita cross section wedge ya, atau pembobotan dengan cross section ya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini model FEM-nya ini pembedanya ini ya, sudah ada intercept. Kalau di model 1 itu tidak ada intercept. Nah, intercept untuk masing-masing perusahaan ini berbeda-beda. Nah, catatan di sini bahwa nilai koefisien ini membacanya agak sulit ya, karena 4,98 E plus 12 itu artinya 4,98 nolnya ini, komanya ini maju 12 digit ya. Kalau Anda ingin menyederhanakan, maka gunakan semi log ya. Jadi yang kita log adalah yang MLA saja, yang variabel dependen ya, karena variabel yang lain itu tidak begitu menyolok ya. Dan kalaupun kita log semua nanti kadang-kadang mempersulit ya, karena ada nilai-nilai negatif yang tidak diizinkan. Nah, maka dari itu kita coba untuk ML-nya ya. Nanti kita di akhir langkah ini ya, kita nanti akan coba bandingkan kalau nanti videonya tidak terlalu panjang. Nah, ini adalah hasil dari FEM. Hasil dari FEM ini hanya 2 ya yang signifikan ya. Hanya 2 yang signifikan. Kemudian ini adalah interceptnya, ini R square-nya 0,84 ya. Kemudian Darwin-Whitson-nya mulai lebih baik ya. Kalau yang di common tadi
yang di common tadi Darwin widgetnya tidak masuk ya, ini 0,6 ya. Nah sekarang untuk di FEM di sini Darwin widgetnya bagus ya, uji asumsi auto ya yang bisa muncul di sini. Nanti untuk multi dan hetero nanti caranya agak berbeda ya, agak membuat langkah-langkah yang berbeda dari model video yang pertama. Nah kemudian untuk memutuskan apakah FEM ini lebih baik daripada CHAM ya, itu kita harus menggunakan uji Chow ya. Uji Chow test di sini kita lihat di redundant fixed effect likelihood ratio ini ya, kita klik. Nah ini kita dapati, yang kita baca nah ini saja ya, nilai probability dari statistik cross section, yaitu kita dapati nilai yang signifikan ya, berarti nilai FEM ini lebih baik daripada model CHAM ya. Nah itu keputusannya. Nah namun demikian kita harus mencoba untuk analisis berikutnya, yaitu dengan menggunakan model RAM ya, random effect model ya, dengan cara klik estimate lagi ya, rumusnya masih sama, kemudian kita klik random ya. Klik ya. Nah di sini kita lihat nilainya yang signifikan tadi ada 2 ya yang di FEM ya. Sekarang yang di random ini lebih banyak ya. Oh 1 2 juga ya, sama, ini hampir size ini hampir, tapi belum masuk ya. Ya tapi kalau pembimbing melonggarkan ya nggak apa-apa juga ya, bisa dimasukkan. Atau kita coba yang model Y-nya di lock ya, Y-nya di lock, barangkali nanti ini bisa tertolong ya. Nah baik, kemudian kita cek ya untuk Hausman testnya. Hausman testnya tidak diterima ya, tidak diterima, padahal Hausman-nya ini uji Hausman ini tidak signifikan, padahal kan isinya itu hipotesis untuk RAM itu kan H0-nya kan RAM itu lebih baik ya, H0-nya. Kalau HA-nya itu FEM lebih baik ya, karena ini tidak signifikan berarti RAM lebih baik ya. Jadi ini posisinya itu RAM itu adalah lebih baik daripada FEM ya. Nah, ini kita lihat memang nilai Darwin widgetnya juga sebagus FEM ya, sebagus FEM. Terus kemudian R-square-nya malah turun, tapi turun itu enggak masalah ya, malah justru kadang kalau yang signifikan sedikit, kalau R-nya turun itu malah bagus ya, malah bagus ya. Nah untuk melihat apakah RAM ini memang model yang terbaik atau tidak, tentu saja harus diikuti dengan uji asumsi klasik yang nanti bisa mendukung apakah FEM atau RAM itu yang terbaik ya. Tapi kalau dari sisi nilai probabilitas daripada cross section random ya, ini memang tidak signifikan. Kalau tidak signifikan berarti HA itu ditolak ya, artinya menerima H0. H0 itu random efek model itu lebih baik daripada FEM. Nah seperti itu. Karena model yang bagus sudah ditemukan atau sudah ditunjukkan oleh Evius ini bahwa random effect model adalah yang terbaik, maka selanjutnya kita akan menegakkan lagi keputusan itu dengan cara mensupport ya, dengan cara melandasi ya dengan asumsi klasik ya, dengan asumsi klasik
Yang pertama yang kita akan cari, karena normalitas di sini tidak bisa ya, tidak bisa kita lakukan ya. Mungkin kalau mau dilakukan pakai di luar model bullet ini ya, di luar model bullet ini ya, dengan cara hanya menampilkan variabel-variabel saja ya. Jadi memulai dari awal ya. Jadi kita pisahkan ya, kita pisahkan. Nah, untuk yang tersedia saja di sini dengan formula ataupun rumus yang masih ada, maka kita bisa gunakan mencari hetero dulu dengan menggunakan metode Glaser ya, metode Glaser. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita harus membuat absolut dari residual dulu yang kita akan gunakan ya. Anda masih ingat ya, untuk rumusnya kan absolut residual sebagai Y, lalu yang lainnya sebagai independen. Nanti kalau independen ini tidak signifikan, berarti tidak ada hetero ya, atau tidak melanggar uji asumsi klasik hetero. Nah, variabel ABS kan kita belum punya ya, maka kita harus membuat dulu. Caranya ya, ini kita keluar dulu, karena kalau kita memerintah dari sini kita tidak akan bisa ya, dia harus keluar dulu. Kemudian kita klik generate ya, kemudian kita bentuk ABS res ya. ABS res itu rumusnya adalah absolutkan ya variabel resid yang sudah ada di sini ya. Jadi di sini pasti setiap kali ada regresi yang dijalankan, itu residualnya akan tersimpan ya, dan masing-masing regresi menjalankan itu nanti isinya akan berbeda-beda ya. Jadi kita posisinya di sini adalah di random ya, di random. Jadi ini yang kita absolutkan adalah absolut yang berlaku terakhir ya. Nah, ini kita oke. Nah, maka akan muncul variabel ABS res ini bentukan kita ya, dari sini, dari mana tadi, variabel residnya tadi agak sulit dicari karena banyak variabel ya, Kalau tidak ada pasti nggak akan muncul bentukan baru ini ya, karena ini kan berdasarkan rumus ya. Nah, nanti silahkan saudara-saudara semua mencari residnya ada di mana ya. Nah, baik, kalau residnya sudah selesai, maka kita kembali ke estimate di sini ya. Nah, ini kita ganti ya. Ini kita ganti. Coba kalau kita tidak menggunakan tanda tanya bisa enggak ya? Nah, tidak bisa ya. Jadi harus salah ya, up res ya. Kita coba dulu, tidak mau ya. Kita kasih tanda tanya. Address ID is not defined. Oh ya, sebentar. Ini kemudian selanjutnya ya, kita masukkan nilai address ya sebagai bentukan dari nilai residual yang diabsolutkan supaya nilai negatifnya hilang ya. Nah, kemudian kita analisis regresi dengan variabel independen ya. Jadi nanti kalau hasilnya, sekali lagi saya ulang, kalau nanti hasilnya itu tidak ada yang signifikan atau variabel independen ini tidak mempengaruhi errornya, maka itu bagus ya, tidak melanggar uji hetero ya. Namun jika signifikan, berarti malah mempunyai pengaruh terhadap errornya ya. Nah, oke. Tidak bisa ya. Nah, kalau tidak bisa berarti kemungkinan ini nilainya kosong ya, ya, atau ada sebab yang lain. Baik, kita coba cara yang kedua ya. Cara yang kedua, kita pastikan dulu, kita munculkan ya nilai residual ini dengan cara ini. Kita
klik saja ya, kita klik ya, nanti akan muncul nilai residual dari masing-masing ya. Nanti nilainya ada di sini ya, nilainya ada di sini. Ini resit ini ya sudah muncul untuk 32 kali ya. Jadi ini makin banyak, ini penghuninya makin banyak. Nah, setelah itu kita estimate ya, kita estimate, ini rumusnya sudah saya tulis. Yang kita masukkan sebagai dependent variable bukan address lagi, tetapi nilai variabel resit ya dikalikan 2 supaya nilai negatifnya hilang ya, sebagai pengganti absolut ya. Setelah itu kita oke. Nah, ini muncul, kita lihat di sini nilai heteronya ya tidak dilanggar ya, karena masing-masing variabel tidak mempunyai pengaruh terhadap errornya ya. Nah, jadi untuk model RAM ini sudah dibuktikan atau dikokohkan dengan adanya satu uji hipotesis hetero yang baik ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah menguji asumsi klasik yang kedua, yaitu multikolineritas ya. Cuma kalau di sini kita gunakan multikolineritas, misalnya ini ya, ini kan tadi di random ya, kemudian kita view untuk correlation metric ya, misalnya dengan ada sebagian yang mengolah dengan correlation metric tapi nggak akan jadi ya. Nah, coba kita lihat kenapa tidak jadi di sini ya, residual ini correlation metric nggak akan jadi. Karena yang muncul di sini adalah data-data cross section perusahaannya yang dimasuki dengan data-data time series ya. Kemudian yang muncul adalah hubungan atau korelasi di antara masing-masing perusahaan ya. Harusnya kan korelasi antar variabel ya, korelasi antar variabel itu terjadi multi atau tidak. Jadi kita harus merujuk kembali definisi multikolinarity itu hubungan, tidak boleh terjadi hubungan antara apa kan begitu. Kalau di sini tidak menjawab ya. Kalaupun kita lakukan ya itu ini 0,9, 0,9 terus 0,9 lagi, 0,88 kan kita jadi sangat bingung ya mau menguji ini, belum lagi ke sana ya, kita ya menyerah. Maka kita gunakan teknik yang lain ya, yang lebih sederhana dan juga lebih pasti ya, bilangannya itu ada multi atau tidak di antara variabel independen. Nah, itu caranya begini ya, estimate, kemudian ini dependennya ini kita buang ya, kita nggak gunakan lagi. Terus kemudian ini rumusnya kan begini ya, ini RT ini kita pindah ya, kita pindah ke sini untuk kita tes apakah RT ini punya nggak multi nggak terhadap variabel independen yang lain, yaitu dengan cara coba kita lihat dulu ya, kita lihat rumus kita nanti supaya tidak bolak-balik ya. Yang kita gunakan tadi kan ini ya, baru model pertama ya. Baru model pertama ini sudah banyak sekali kendala ya. Nah, ini model pertamanya kan dari sini ya, dari ya stop sini. Nah, jadi kita ingat dulu ya, ini bolehlah kita kembalikan saja kalau Anda bingung ya, dan tidak usah mengcopy. Nah, kan gampang aja kok, asal kita masih ingatan kita masih bagus, gampang. Nah, kan begini, R-nya berapa, ini kita catat ya, kita catat R square-nya ini sebentar, ini random C RTML.
Kok kecil sekali ya. Sebentar, ini R square-nya 0,07, tapi kok ini yang terbaik ya. Coba kalau yang oh ya, ini sebentar, ini di mana ini? Oke ya. Jadi random ini kita klik OK ya. Kemudian kita lihat untuk nilai R square-nya ini 0,007 ya. Menurut saya ini terlalu kecil sekali ya. Ya, ada yang nggak wajar, ini memang ada yang nggak wajar. Tapi oke lah ya, untuk pembelajaran. Belum tentu nanti data Anda akan serumit ini ya. Bisa jadi Anda akan menemui kemudahan-kemudahan. Jadi intinya langkah kita sudah benar aja ya. Ya, karena ini nilai R square-nya rendah. Padahal kalau kita lihat di fix ya, kalau di fix ini R square-nya wajar 0,74 ya. Kemudian untuk tes redundannya kan ini bagus ya. Jadi FEM lebih bagus daripada cemen begitu ya. Kita ulang tadi. Begitu kita pindah random ya, begitu kita pindah random ini yang signifikan hampir 3 ya, hampir. Ya, mungkin bisa ditolong dengan seperti yang saya utarakan di depan tadi, MLA-nya di log ya, sudah ada data log kan? Ya, sudah ada data log. Nah, kemudian tapi kok R square-nya malah justru melemah. Ya, padahal kalau kita uji untuk Hausman itu dia bilang kalau H0-nya itu random effect yang bagus ya. Kemudian HA-nya, kalau HA-nya itu FEM yang bagus ya. Padahal kalau ini tidak signifikan kan, kalau tidak signifikan kan berarti H0-nya yang diterima tidak signifikan. Berarti kan random effect yang bagus. Tetapi kok keadaannya seperti ini ya. Nah, baik, tidak apa-apa, kita terusin saja. Karena kalau kita mikir ini nanti lama sekali ya. Ya, ini memang datanya agak rumit. Maksudnya rumit itu bukan susah, tetapi mungkin data ini ada yang perlu dicermati lagi ya. Apakah data ini data yang baik atau tidak ya, sehingga hasilnya sampai membingungkan seperti ini. Nah, jadi untuk multi tadi ini yang kita ganti RT tanda tanya ya, ini kita buang RT-nya, C-nya biarin ya. Nah, ini kalau kita regres pasti lebih besar ini ya, pasti lebih besar ini karena nilainya 0,07 itu sangat kecil. Tidak layak ya, cuma 7% ya. Sumbangan pengaruh X1, X2, X3 kok cuma 7% itu kalau menurut saya ada satu kejanggalan. Maka pada saat kita uji multi pasti kalah ya, pasti kalah, pasti ada multi nanti. Nah, ini kita lihat. Ya, ini 0,06 ya, berarti RT ini tidak terkena multi ya, karena 0,06 ini lebih kecil daripada 0,07 ya. 0,07 tadi itu adalah R kuadratnya model lengkap ya, L kuadratnya model random effect ya. Nah, kemudian kita ganti GCG. GCG kita taruh di sini, lalu RT kita taruh di sini, kita kembalikan ya. Nah, begini, berapa R-nya? 0,15. Jadi GCG ada multi ya. Begitu seterusnya ya, silahkan Anda cek nanti leverage ya, leverage. Kemudian ini leverage kita hilangi, tapi GCG kita kembalikan. Kita coba 3 aja ya, yang lain Anda teruskan sendiri. Nah, 0,05 tidak ada ya, tidak ada ya. Nanti silahkan dicek dan seterusnya ya. Ini untuk uji multi. Jadi heteronya bagus, multinya baru ada 1 ya. Dari Anda harus melakukan berapa kali?
Anda harus melakukan, ini masih ada 3 kali, berarti 6 ya. Anda harus melakukan 6. Nanti kalau 6 itu cuma ada 1 ya kita anggap tidak ada multi ya. Nah, tidak ada multi. Untuk VIF di sini tidak bisa dicari kalau sepengetahuan saya ya, tapi VIF itu dicarinya di SPSS. Kalau di sini bisanya pakai manual ya, pakai manual. Nah, daripada repot-repot pakai manual, sudah ini rumit, masih pakai manual, mending pakai yang ini adalah model mencari multicollinearity dengan menggunakan auxiliary regressive. Nanti dicari di buku Gujarati ya. Nah, baik, jadi secara keseluruhan ya, secara keseluruhan ini sudah selesai ya. Jadi kita hanya menggunakan multi dan hetero saja ya. Nah, maka yang tadi saya janjikan, bagaimana kalau MLA-nya kita lock ya, apakah nanti jadi lebih baik ya. Ini kita kembalikan C ya, terus ini kita jangan menggunakan MLA lagi ya, tapi apa tadi variabel kita yang ada di sini ln MLA ya, ln MLA. Nah, di sini kita lihat ya, tadi kalau pakai MLA itu koefisiennya berapa tadi, 4,8 maju angkanya nolnya, maju komanya 12 langkah ke depan, berarti kan gede banget. Tapi kalau kita pakai ln ini koefisiennya bisa dibaca ya. Nah, untuk hasilnya cuma ada 1 yang signifikan ya, lebih rendah, tapi ini baru cem kan ya. Ini cem apa? Oh, ini random. Coba kita bikin cem ya. Untuk cem, nah ini ada 1, nah, cuma ada 1 juga ya. Untuk hasilnya memang kurang bagus ya. Ini ada 107, padahal tadi kan 160 ya, karena di drop, karena banyak yang negatif. Itu jadi di drop. Jadi penggunaan logaritma natural itu memang banyak kendala ya, banyak kendala. Maka kalau bisa itu ya datanya yang sudah rapi tanpa menggunakan logaritma ya. Nah, baik, kita uji yang fix ya. Ini masih model 1 ya. Nah, untuk yang fix ini R-nya, R square-nya bagus ya, 0,52. Darwin Batson-nya juga hampir bagus ya, atau silahkan dicek di tabel DUDL 4 min DU 4DL ya. Nah, silahkan dicek. Kalau hasilnya ini yang signifikan cuma 1 ya. R square-nya naik, biasanya ada penyakit yang muncul ya. Coba kita lihat untuk likelihood-nya bagus ya. Nah, coba kita yang random ya. Yang random nanti bagus yang di lock apa yang tidak di lock ya. Ini yang di lock, ini signifikan 1 juga ya. Jadi dia konsisten ya, cem, fem dan rem tuh. Nah, ini R square-nya naik ya kalau pakai logaritma natural. Kalau tidak pakai 0,16. Kalau nggak pakai tadi 0,07 kan, nah ini 0,16. Jadi multinya nanti lebih bagus ya. Nah, jadi itu. Kemudian untuk tahap selanjutnya ya, yaitu kita menguji model yang kedua, yaitu model interaksi. Nah, model interaksi ini kita kita tambah 1 aja ya, gampang ya, gampang. Untuk variabel dependennya kita tetap memilih yang log ya, kita tetap milih yang log ya, atau terserah Anda nanti ya. Ini tambah C. Nah, ini ada ketambahan 1 variabel ya. Saya pilih yang log, kenapa? Karena randomnya lebih baik ya, randomnya lebih bagus. Kalau signifikansinya sama semua, pilih uji asumsi klasik yang lebih baik. Nah, ini kita lihat tidak ada satupun variabel yang signifikannya, tapi ini di random ya. Kita coba di none, di cem ya, ini 15, signifikan 1 ya. Kemudian untuk fem
signifikan 1 juga ya, konsisten. R-nya sama ya, sama. Baik model 1 maupun model 2 sama. Lalu randomnya sama ya, 1 aja yang signifikan. Kemudian R-nya sama ya. Jadi model 1 maupun model 2 sama. Kemudian yang jelas di model 2 ini apakah variabel RT GCG ini menjadi pemoderasi? Ternyata tidak ya, tidak menjadi pemoderasi dimanapun ya. Kalau yang terbaik ini apakah tetap rem ya, kita uji dulu ya. Benar ya, tetap rem ya, tetap rem yang terbaik ya. Mungkin kalau dari sisi signifikansi tetap 1, tetapi dari sisi uji asumsi klasik itu lebih tegar atau lebih kokoh ya. Jadi saya kira hanya leverage yang mempunyai pengaruh terhadap MLA, dan variabel pemoderasi yang dimunculkan itu tidak bisa memoderasi hubungan antar variabel independen dengan variabel Y. Nah, demikian untuk uji asumsi klasiknya, silahkan diulang ya, sama seperti yang model pertama tadi. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi pahala bagi diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.